Lewat lebih 5 menit sama jam mudah-mudahan. Ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru kita, orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, juga para jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah, khususnya yang telah mewakafkan masjid ini, dan para donatur yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirah-Nya. Kubur mereka semua Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, dan keluarga kita, jemaah kita yang saat ini dalam keadaan orang sehat yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan kesembuhan yang sempurna. Juga kita yang hadir pada malam hari ini di malam Jumat Sayyidul Ayyam, senantiasa Allah berikan taufik dan hidayahnya. Allah jaga kesehatan kita, Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita. Ala hadhihi an-niyyah wa khususan li muallif hadha al-kitab wa ala ma nawassala fi salih wa ila hadratin nabiy al-mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل ربي زدني علما آمين. Yang saya hormati segala pengurus Masjid Jami' Al-Ma'sum, para asatidz, para orang tua kita, para masyarakat, para hujjaj, hadirin, bapak-bapak sekalian seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, kembali kita hadir berada di tempat yang mulia, di majlis yang istimewa, majlisul ilmi, di waktu yang barakah antara maghrib dan isya, dan kita berada di malam Jumat, malam Sayyidul Ayyam. Maka kita yakin Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semua sebab keberkahan-keberkahan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ar-Risalatul Mu'awanah lil Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Muallif rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Wa 'alaika ألا تنقل قدميك إلا إلى خير أو في حاجة، وإذا مشيت فلا تستعجل ولا تختال في مشيتك ولا تتبختر،
فتسقط بذلك من عين الله تعالى. ولا تقرح أن يمشي أمامك، ولا تحب أن يوطأ عقبك ويمشي خلفك، فإن ذلك من أخلاق المتكبرين. ولا تكثر الالتفات وأنت تمشي، ولا تقف في طريقك لمجرد الفضول. وكان عليه الصلاة والسلام إذا مشى يتقلع كأنما ينحط من صبب، وإذا نودي من ورائه وقف ولم يلتفت. وعليك إذا جلست بالتحفظ على عورتك، واجلس مستقبلا للقبلة على هيئة الخشوع والوقار إلى آخره. الله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya di dalam kitab Ar-Risalatul Mu'awanah dalam kajian malam Jumat kita, Habib Abdullah bin Ali bin Haddad radhiyallahu anhu melanjutkan daripada nasihat beliau, wa 'alaika an la tanqula qadamayka illa ila khairin aw fi hajah. Dalam masalah melangkahkan kaki kita keluar dari rumah. Kenapa dari rumah? Karena rumah adalah di situ kehidupan kita. Bangun tidur kita di situ. Melakukan aktivitas bangun tidur kita mulai dari rumah. Yang namanya kita berwudu, bersuci, berwudu, kemudian melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, berzikir, bergaul dengan keluarga, dengan istri dan anak-anak. Kemudian setelah kita memberikan hak kepada keluarga kita dengan tadi itu komunikasi, ngobrol, bicara, pasti kita nggak diam aja di rumah, melangkah kaki kita. Nah, maka sampai dalam melangkahkan kaki, kata beliau Al-Imam Haddad, wa 'alaika, dan hendaklah engkau lakukan, engkau jaga. Apa yang harus dijaga? Adab dan etika. Adabnya adalah alla tanqula qadamaika illa ila khairin. Janganlah engkau melangkahkan kedua kakimu keluar dari rumah menuju tempat-tempat apa saja. Boleh, silahkan. Kata beliau, alla tanqula qadamaika illa ila khairin. Janganlah kau langkahkan kakimu keluar dari rumah illa ila khairin, kecuali langkah-langkah itu adalah tujuan yang baik. Langkah kaki keluar dari rumah dengan maksud melakukan hal al-khairat wal ma'ruf, kebaikan-kebaikan. Keluar dari rumah niat ke masjid, itu baik, bagus. Pulang dari masjid, pulang lagi ke rumahnya, siangan dikit, pagi dah sarapan. Kalau ada di rumahnya, kalau nggak ada di rumahnya, keluar beli nyari nasi uduk, keluar dari rumah. Untuk apa? Memberikan hak kepada tubuh kita. Mau kerja, mau aktivitas, perut kalau nggak diisi bisa masuk angin, bahaya. Ada angin diri, ada angin gitu katanya ya. Dan kita nggak bisa melihat angin, tuh angin diri, tuh angin duduk, istilahnya doang. Bukan buat kita doang, buat anak kita, buat bini kita. Keluar, silahkan mencari tempat-tempat yang di situ jual makanan untuk siapa? Sarapan anak dan istri kita, buat kita nanti. Tuh maksudnya. Keluarlah untuk melakukan kebaikan, untuk ngurusin keluarga, boleh, bagus, berpahala. Selesai sarapan. Ngapain nih? Kerja. Dan menjadi kewajiban ya, ada tugas untuk mencari
rezeki kerja yang ada kerjaannya, urusan lebih banyak Pak. Kerja itu nggak mesti harus pakai kantor, aktivitas dia keluar kemana, mau ketemu orang, mau janjian, dalam urusan proyek, dalam urusan obyekan, boleh. Dengan niat ngobjek mencari rezeki yang halal, dibolehkan. Ya, mencari rezeki yang halal di mana saja tempat-tempat yang biasa kita lakukan. Karena nggak boleh juga, apalagi sebagai seorang kepala keluarga, kepala rumah tangga. Jadi mulai pagi sampai sore tiap hari di rumah dulu. Cari duit kagak, nafkahin bini anaknya juga kagak. Beda lagi kalau yang memang di rumah aja nggak keluar. Dia punya apa? Kontrakan. Kontrakannya banyak, ada 10 kontrakan biar kata bulanan. Ya, sudah ada yang diandelin dah. Bulanan ada, tahunan lain lagi. Tuh. Tahunan biasanya berapa? Puluhan juta, macam-macam tergantung daerahnya. Apa ruko, apa rumah kan bisa bervariasi. Gitu. Nah, kalau udah punya model begini ya apa-apa di rumah aja dah. Ya begitu. Daripada keluar nggak ngapa-ngapain kan gitu maksudnya juga. Rezeki udah ada. Mencari rezeki yang halal. Ya silahkan. Ya. Pokoknya kata Imam Haddad, janganlah kau langkahkan kakimu keluar dari rumah menuju tempat-tempat kecuali dengan tujuan yang baik, tempat yang baik. Ya, ibadah, ketemu umat Islam, acara maulid, acara tahlilan. Kalau tahlilan ya habis ngaji misalnya arwahan malam pertama, malam kedua, malam ketiga dan seterusnya. Silahkan bantuin, ngirimin doa. Ya, nah kita paham nih mana yang kebaikan-kebaikan yang sifatnya di situ tempat baik, tempat turun rahmat, tempat bantuin orang. Ya, nah itu dikatakan kebaikan. Berarti pemahamannya apa? Pemahaman sebaliknya, maka jangan langkahkan kaki kita kalau di situ nggak ada nilai kebaikan. Mau ngapain? Nongkrong aja di pertigaan tuh. Mau ada posnya. Mau ngapa-ngapain? Ya, mau mana keluar? Agak mau nyari angin aja. Setelah aja kipas angin yang kencang, yang nomor 1. Ya angin banyak banget tuh. Ya, artinya apa Pak? Ini kita orang beriman harus memanfaatkan waktu dan kesempatan. Kalau nggak penting kita nggak keluar. Gitu. Kalau urusan dunia silahkan. Dunia artinya dunia yang mencari rezeki itu ya. Bantuin orang, nolongin, silakan itu kebaikan. Tapi kalau buang-buang waktu nongkrong, kalau nongkrong memang di matanya merem Pak. Apalagi orang pulang kerja, ya yang turun, yang naik motor macam-macam. Kalau nongkrong, pasti matanya melek apa? Merem. Melek. Nabi katakan tentang masalah orang yang sering nongkrong, gimana hukumnya? Iyyakum wa turuqat thariq. Yang pertama Nabi larang. Hukumnya itu dilarang. Iyyakum wa turuqat thariq. Jagalah diri kalian dari berada di pinggir-pinggir jalan. Duduk, nongkrong atau diri. Di mana? Di pinggir jalan. Iyyakum wa turuqat thariq. Nah, karena kita lihat orang begitu. Ya, kita keluar ada orang duduk aja nongkrong aja. Nah, terus sahabat minta kemurahan. Kemurahan apa? Masa nggak boleh banget ya Rasulullah kita berada di pinggir jalan, ketemu tetangga atau ketemu teman. Wa in kana la budda, kata Nabi selanjutnya. Kalau memang engkau mau nggak mau memang kudu keluar, ada di pinggir jalan, nongkrong kah itu, diri kah, atau ngobrol. Kalau memang mau nggak mau, artinya engkau harus, memang kudu banget. Ngapain tadi? Nongkrong, katanya. Kudu banget ada di pinggir jalan, ngobrol. Kalau memang mau juga seperti itu, maka berikan hak-haknya orang yang lewat. Silakan kata Nabi, tapi berikan haknya orang yang lewat. Apa yang pertama? Antaghmid 'ainaik. Yang pertama,
kau harus mengalihkan pandangan. Oh. Ini beda justru, tujuan nongkrong nyari apa? Apa namanya katanya? Tujuannya udah jelas sudah. Ngapain? Cuci mata. Orang pada pulang kerja ini kan. Cuci mata di pinggir jalan. Udah jelas sudah. Kalau seperti ini dilarang. Silakan boleh Pak. Ya mungkin kadang-kadang kita pulang dari masjid nih, ya kan? Ketemu tetangga kita lagi di depan. Mungkin lagi bersihin pohonannya gitu kan, cabut-cabutin yang udah pada layu. Kita pulang dari masjid, masa kita gak open, assalamualaikum. Ngobrol itu. Ya, yang lama-lama, sekedar aja. Nah, itu tadi. Sebentarkah apalagi lama? Kalau berada di pinggir jalan, maka kata Nabi yang pertama, kau jaga haknya orang yang lewat. Apa? Kau pejamkan matamu, kau alihkan pandanganmu dari sesuatu yang bisa berbuat maksiat di sini. Ada yang lewat, ya. Jadi jangan kita lihatin orang lewat. Kemudian kalau dia mau lewat, yang kedua syaratnya apa? Kita berikan hak. Antakufa adah, jangan kau menyakitinya. Antu kita bicara torik jalanan Pak, tempat orang lewat. Jangan kau menyakitinya. Ya, sekarang banyak tuh sakitin dengan bikin apaan? Jalanan udah enak-enak tuh los polisi ya jologan. Ini kalau enggak ngetrek mulu nih rame banget. Biar pada yang ngetrek, nah, bikinlah gajlogan yang tidak menyakiti orang, itu masih boleh. Yang landai sekedar orang buat menahan laju kendaraannya, bukan buat bikin berambakan tukang bubur. Tukang bubur kalau lewat yang gajlogan modelnya miring, udah miring mungjung lagi, stres tuh tukang bubur situ. Ini gimana gue caranya biar agak tumpah lagi? Belum mangkoknya pada pecah, ya Allah. Ya, itu contoh. Apa lagi? Jangan menyakitinya, jangan ngalangin orang lagi lewat. Iya. Mobil nggak punya gerasi, punya mobil, taruhnya di pinggir, itu kan jelas banget. Semestinya bisa buat dua jalur, jadi macet. Ya, gitu. Kadang-kadang ada ini bazar. Izin tuh kalau bazar harus izin setiap rumah. Ada yang nggak redo, ini Pak, kita bicara hidup bertetangga. Kalau ada yang nggak redo, dia mangkal, kata orang Jawa kan mangkal, dia kesel, nggak berani komplain. Nanti pada hari kiamat, tuh yang tukang bikin bazar dipanggil sama Allah. Nih, ente waktu bikin nggak nanya lagi. Penting, kita hidup nggak kayak di hutan. Tahu di hutan? Siapa yang menang dia galak, dia menang kan? Kita orang manusia, yang kedua orang muslim, yang ketiga beriman. Harus menjaga apa? Hak bertetangga. Kan tuh pasti kan orang situ yang bikin. Masa orang Bojong yang bikin bazar di sini? Orang Citajam enggak, orang sini. Artinya tetangga semua. Ya, itu. Apa saja. Jadi kalau kita lagi di jalan, minggir orang melewat, pinggiran gitu. Jangan ngalangin. Jangan membuat sesuatu yang bisa nyakitin orang. Tuh, ya. Itu tadi itu. Kalau kau berada di pinggir jalan nongkrong, jangan iseng. Ini kadang-kadang godain, teriak-teriak, ya, bikin rusuh di kampung. Nah, ya. Bahkan kalau satu tempat tongkrongan, tempat ngumpul kayak pos misalnya, di situ jadi tempat kemaksiatan, maka dianjurkan untuk dihancurin. Kalau bisa jangan ada itu. Daripada kalau ada jadi apa? Timbul kemaksiatan, tempat orang melihat maksiat, tempat orang, kalau itu tempat buat ngomongin orang, kalau ngomongin orang, ya riba, ngomongin sana ngumpul, ya, baik lagi atau perempuan ini, ya, jadi menjaga pandangan kita.
Kemudian jangan menyakiti orang yang lewat. Yang ketiga kata Nabi, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Tuh. Kalau di jalan kau berada di pinggir jalan, ajaklah kebaikan. Nasihatin orang, ajak kebaikan. Misalnya kita lagi jalan, ya, ada di pinggir jalan tadi ada orang waktu maghrib masih duduk aja di depan rumah ini, masih santai. Pada azan udah, panggilan udah mau qomat lagi. Ayo sembahyang, ayo jamaah masjid. Pinggir jalan. Kemudian apa lagi? Wanha 'anil munkar. Kalau kita mau nggak mau memang lagi ada di pinggir jalan, kalau ada kemaksiatan, kemunkaran yang kita diam aja. Nggak akan nonton kita. Sekarang kalau ada kejadian apa aja, orang ribut berantem, bukannya dipisahin, apa yang keluar? HP. Nah ini dia yang gue viralin. Kejadiannya di Manggarai bisa sampai internasional itu, dunia maya. Main internet, udah internasional. Ya, orang sekampungnya jadi tahu, negara apa daerah lain jadi tahu. Jangan, ya. Itu hak-hak yang harus kita berikan kepada orang atau kita seandainya berada di pinggir jalan, ngobrol sepentingnya aja udah. Kenapa tadi ditakutkan kalau lama kita nggak bisa memberikan hak yang sebenarnya. Ada yang lewat kita ngeliatin gitu, terbuka auratnya, yang lihat demen banget, ya. Makanya tadi justru keluarnya apa tujuannya? Cuci? Nah jangan, ya. Itu udah dilarang. Jadi keluar kalau ngapa-ngapain di rumah aja udah. Itulah fungsinya, makanya dibolehkan di dalam Islam seseorang bikin rumah, silahkan. Kalau memang rumah kudu bagus, kau jadi nyaman, silahkan. Dengan syarat bukan untuk bermegah-megahan, tapi untuk kau nyaman tinggal di dalamnya. Kalau tidur enak, nggak suara bising, ya kan? Istirahat enak di situ, bisa kumpul sama keluarga. Itu tujuan bikin rumah. Boleh di dalam hadis disebutkan. Yang tidak boleh itu apa? Alhaakumut takatsur. Berbangga-banggaan, bermegah-megahan, berbanyak-banyakan. Boleh kita, harus bahkan punya rumah, tapi sekedar tadi dengan tujuan yang baik. Apa sih asli dasarnya orang bikin tempat tinggal untuk apa? Namanya tempat tinggal. Ya buat dia tinggal, lagi tidur di situ, istirahat di situ, ngaji di situ, dia sholat ibadah di situ. Tinggal ngapain aja enak, gitu. Ya, silahkan. Jadi kalau nggak ada yang perlu banget, la tanqul qadamaika illa ila khairin. Wah, kalau saya keluar ketemu dia, ketemu fulan nih di pengkolan, di tikungan, pasti gue dipanggil dan teriakin. Nah ini kan begitu kadang-kadang. Mendingan di rumah aja udah. Di rumah aja. Di rumah ngapa-ngapain, tidur aja udah, makan udah, ngerokok udah, ya, nonton nggak kadang rame, bahasanya begitu kali, ya udah tidur, baca Quran, kalau bisa itu yang paling bagusnya, baca Quran, zikir, ya, itu. Au fi hajah, yang kedua kata Imam Haddad, janganlah kau langkahkan kakimu keluar dari rumah kecuali fi hajah, kecuali karena ada kebutuhan tadi. Kebutuhan rumah, buat anak, buat bini. Kebutuhan apa? Bantuin orang. Kan banyak tuh sifatnya hajat. Ya. Hajat-hajat yang baik maksudnya. Kebutuhan-kebutuhan yang di situ membantu orang lain. Silahkan keluar. Jadi kalau bukan kebaikan atau bukan dalam urusan bantuin atau hajat, memenuhi hajat kita, keluarga kita, mendingan di rumah, itu maknanya. Ya. Ini kalau orang pada pakai semua nih, itu tempat-tempat tongkrongan agak ada. Sekarang paling banyak tempat apa dibikin? Tempat ngopi, ya, tempat ngopi, hampir bisa dempet-dempet atau tempat ngopi di sini ada tempat ngopi lagi. Angkringan, tongkrongan, kata orang Jawa angkringan, kata orang Betawi apa ya? Tongkrongan. Kalau kata orang Cilangkap, Jakarta Timur, kongkoan, tempat kongkoan.
Ya. Nah, ini ya, insyaallah kita orang yang hadir majelis ilmu, orang yang beriman harus banyak memanfaatkan umur, waktu, kesempatan yang ada gitu. Itu tekanan daripada Imam Haddad untuk aktivitas kita. Janganlah kau keluar dari rumahmu, kau langkahkan kakimu kecuali menuju kebaikan, atau fi hajah, atau dalam urusan memenuhi hajat kita. Wa idza masyaita, yang berikutnya, dan apabila engkau berjalan, fala tasta'jil, berjalan biasa, mau ke masjid. Apabila engkau berjalan, jalan biasanya berjalan, maka berjalanlah, jangan tergesa-gesa. Apabila engkau berjalan, maka jangan tergesa-gesa. Berjalanlah dengan santai. Enggak lambat banget, enggak lelet banget kayak kura-kura, enggak. Biasa maksudnya itu. Jalannya biasa. Apalagi kadang-kadang salah nih pemahamannya. Mau ke masjid. Kalau memang kita tidak mengkhawatirkan selesainya sholat berjamaah, maka disuruh kata Nabi, bitta'ani, jalannya pelan-pelan aja. Baru qomat, nggak apa-apa, jalan pelan-pelan. Ya kecuali memang udah akhir banget. Maknanya, nih kayaknya sholat udah habis nih, udah mau selesai sholat berjamaah. Nah itu boleh kita tergesa-gesa. Atau apalagi, ya mau sholat ke masjid atau musola, memang di akhir waktu misalnya ini mungkin tadinya sibuk banget, nah, buru-buru tuh jalannya cepet ke masjid, ke musola, untuk apa? Untuk sholat. Kenapa? Takut waktunya udah habis. Tapi kalau baru qomat atau baru mulai sholat berjamaah, bagaimana semestinya berjalan kita dari rumah? Jangan terburu-buru. Kita bayangkan gimana? Kabur, buka ketinggalan. Selama kalau masih baru, apa? Ya. Kecuali tadi itu, kayaknya udah lama banget, dikhawatirkan sholat udah selesai nih. Nah, kalau saya nggak agak cepetan jalannya, ketinggalan, terlambat. Nah itu, ya. Jadi kalau kita tadi itu masih baru qomat, udah telat datangnya kan, ya, jalan biasa aja. Kenapa? Kita akan melakukan satu aktivitas ibadah yang namanya sholat. Nah, sholat itu menghadap posisi dia ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan membaca bacaan-bacaan yang harus dia baca dengan baik dan benar. Seperti apa? Al-Fatihah. Kalau dia lari jalan cepat, nggak biasa jalan cepat, ketinggalan, baru qomat doang tadi. Jalan cepat, kira-kira sampai sini ngos-ngosan ya? Kira-kira tuaan. Kalau ngos-ngosan, dia tidak bisa menghadirkan posisi dirinya sebagai orang al-musalli, orang yang sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bacaan dia akan tergopoh-gopoh tuh dia. Bacaannya mungkin bisa jadi buru-buru. Kenapa? Nafasnya enggak stabil. Nafasnya enggak bagus. Kenapa tadi? Buru-buru. Di dalam hadis kata Nabi, kalau memang tidak sampai kehilangan waktu, maka datanglah ke masjid, meskipun dalam rangka untuk sholat berjamaah, meskipun udah qomat, baru rakaat pertama, baru rakaat kedua, apalagi kedengaran sekarang kan ada speakernya, ada tuanya. Berjalanlah, berjalan biasa, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Wala takhtal fi mashyatika, fi mishyatika. Jangan buru-buru jalan, santai, jalan biasa. Dan janganlah takhtal fi mishyatika. Janganlah engkau sombong dalam berjalan. Apa maknanya? Yang pertama, ketika berjalan di muka bumi, jalan kita, maka jangan sampai ada niat
kesombongan di dalam hati kita. Berjalan atau dengan gaya cara berjalan yang menunjukkan kesombongan. Ada enggak? Gaya orang sombong jalannya ada enggak? Ada yang kelihatan. Pokoknya udah kebayang kan? Gayanya jalannya petantang petenteng gitu dah. Oh, sombong, nggak boleh. Gaya seperti orang sombong, berjalannya orang sombong nggak boleh, haram. Atau ketika berjalan dalam hatinya ada kebanggaan, ada kesombongan, itu nggak boleh juga. Jadi zahir sama batin kita nggak boleh sombong. Apalagi udah dalamnya sombong, bangga, ditampakkan dengan cara berjalannya. Udah kebayang kan Pak? Gaya jalan orang sombong ada. Ya begitu dah tuh. Bayangin aja sendiri. Gaya yang jalan nggak biasa, gaya kayak orang sombong. Nah, itu. Ya model petantang petenteng kan. Kayak mau apa tuh bahunya digoyang-goyangin gitu, ya. Nah, itu nggak boleh. Kecuali pernah ada satu kejadian ketika perang Ahzab, perang Parit, disebut juga perang Khandaq tuh istilah Khandaq karena pakai galian parit yang diusulkan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi. Disebut Ahzab karena musuh jumlahnya dari kelompok-kelompok orang Arab Mekah, Quraisy Mekah, kafir Quraisy Mekah pertama. Yang kedua, orang Yahudi banyak ikut dalam perang Ahzab. Kemudian ya, orang suku-suku di kampung pedalaman di sekitar kota Madinah dan juga ada suku yang ada di Mekah ikut turun. Makanya disebutnya perang, bahasa lainnya dari perang Khandaq, perang Ahzab. Perang yang berjumlah dari kubu-kubu kelompok-kelompok. Kelompok kafir Quraisy, Yahudi, suku-suku banyak banget. Ya, diambil dari kata hizbun. Hizbun itu kelompok. Jamaknya Ahzab. Ada seorang pentolan muslim. Ya, jenderal ataupun orang yang jago main pedang. Waktu disuruh sama Nabi duel. Ente maju, lawan. Majulah. Ya, jenderal ataupun jagoan muslim ini nantangin Pak, emang disuruh menabi kan, didatengin tuh yang mau diduelin dengan gaya jalan yang kayak orang sombong. Nabi lihat, paham kan? Jadi mentang-mentang Nabi udah suruh kan, lawan dia, ya. Duel. Udah diambil pedangnya, jalan ya, dengan gaya jalannya orang sombong. Ya. Nabi lihat deh, kata Nabi, wahai fulan, sebenarnya jalanmu cara begini nih nggak boleh, kecuali dalam keadaan seperti ini. Kalau dalam keadaan normal nggak boleh, tapi waktu mau perang lawan musuh, tunjukkan orang sombong dengan kesombongan itu, khusus ke sahabat itu. Semestinya nggak boleh engkau berjalan seperti ini, tapi dalam keadaan seperti ini dibolehkan. Kenapa? Mau perang. Ya. Nah, itu cara berjalan kita secara normal. Jadi wala takhtar fi masyatika, wala tatabakhtar. Ya, begitu. Ini jalan bukan jalan kaki doang, Pak. Kadang kan jalan nggak jarang banget orang jalan kaki. Naik apaan? Kendaraan, sepeda, motor, mobil, ya. Itu maksudnya, bukan lagi jalan kaki doang. Setiap kita keluar dari rumah, berjalanlah, jangan ada kesombongan di dalam hati kita. Naik kendaraan nih, kita kan naik mobil mulu kadang. Boleh juga, nggak boleh silakan, tapi atur niat kita. Posisikan diri kita biasa. Jangan sebagai orang yang punya apa? Kendaraan. Gue punya mobil nih, gue punya mobil baru nih, gue punya kendaraan nih, naik motor nih, gitu. Berjalan, apakah jalan kaki atau naik kendaraan, apapun jenisnya, jangan ada dalam hati kita kesombongan.
Ya, ini supaya apa? Wala tatabakhtar. Kata Imam Haddad, jangan kau sombong dan bangga dengan dirimu ketika berjalan di muka bumi. Naik kendaraan apa lagi kan gitu. Kenapa? Fatasquta bidzalika min 'ainillahi ta'ala. Kalau kau sombong, kau punya hati sombong dengan berjalanmu, maka kau akan jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau jatuh dari pandangan Allah nggak dilihat lagi. Ya na'udzubillah min. Kita kadang naik kendaraan, tinggal atur niat doang, biasa. Tanpa ada kesombongan atau menunjukkan kesombongan kita. Naik motor, naik mobil. Ya, kadang-kadang mobilnya ganti-ganti, nggak pakai parkir lagi. Mobil apa itu namanya? Ya praktis ya. Jadi keluar berjalan kita dengan kendaraan kita, jangan ada kesombongan di dalam hati kita. Ya. Makanya ada anjuran ketika ada orang naik kendaraan, lagi jalan, naik motor atau mobil, lihat saudaranya lagi jalan kaki, wa yusallimul raqib 'alal mashi, maka diperintahkan untuk menghilangkan kesombongan yang naik kendaraan, lewatin temannya lagi jalan kaki, yang disuruh ngasih salam itu siapa? Yang naik kendaraan. Wa yusallimur raqib 'alal mashi, dan hendaklah orang yang naik kendaraan mengucapin salam kepada siapa? Yang jalan kaki. Yang jalan kaki kasih salam kepada orang yang lagi duduk misalnya di depan rumahnya misalnya. Zaman dulu rumah nggak ada pagarnya. Sekarang kan kita susah ngelihat rumah orang, dalamnya biasa susah. Kalau lagi ngeliat orangnya lagi duduk di depan rumahnya, kenapa? Pagar berlapis-lapis. Ya, nah ini. Udah Isya? Udah lewat kan 5 menit? Tambahin? Ya, udah ya. Jadi itu terakhir, besok kita lanjutkan. Fatasquta bidzalika min 'ainillahi ta'ala. Alhamdulillah kita jaga pengajian kita Pak, kehadiran kita untuk istiqomah ya. Jadi pengajian menuntut ilmu agama. Ada juga pengajian subuh nih, di sini ada daras ya, tadarus membaca Al-Qur'an, kumpul, itu memudahkan ya. Seandainya kita nggak ada waktu ntar kalau di rumah baca Quran, ini kan tiap hari ada, tiap hari ya. Oh bagus banget itu. Jadi di sini memudahkan kita, karena seorang muslim, orang beriman, minimal dia harus baca kalau nggak bisa 100 ayat sehari, waktunya kapan aja silahkan. Minimal berapa? 10. Man qama bi ayatin fi kulli yawmin wa lailah lam yuktab minal ghafilin. Siapa orang yang membiasakan istiqomah minimal sehari 10 ayat setiap hari, maka orang tersebut tidak dicatat sebagai orang yang lalai kepada Allah. Jadi ada tadarus ya, kita ikut kalau ada waktu, apalagi nggak lama kan, paling berapa jam ya, bergantian dah, yang mau kerja duluan saya baca duluan, misalnya begitu ya, tinggal diatur waktunya ya. Untuk apa? Untuk menjaga bacaan Quran kita. Jangan sampai kita nggak baca Quran sehari sekalipun, jangan, harus baca Pak ya, tinggal kita atur. Nah kalau ada pengajian di depan, tinggal kita duduk aja udah. Mudah-mudahan Allah berikan kita terus taufik dan hidayah, dan kesibukan waktu, umur, dan kesempatan yang ada untuk kita manfaatkan semaksimal mungkin. Insya Allah kita meninggal, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.